Halo sahabat Cuaca Learning, pada pertemuan kali ini kita memulai materi baru tentang web programmer. Jadi ini saya khususkan materi ini menjawab juga beberapa pertanyaan dari adik-adik saya. Lalu ada juga yang alumni dari sini yang sedang menempuh perkuliahan di jurusan komputer, atau juga saya khususkan video ini bagi teman-teman yang punya keinginan, punya hobi, punya kemauan untuk menjadi seorang web programmer. Nah, saya selalu mengatakan teman-teman, kalau Anda ingin menggeluti sesuatu, maka Anda dulu harus memahami kerangka awal yang Anda harus pelajari itu apa. Ya. Jadi Anda mau menjadi web programmer, maka teman-teman harus tahu apa yang harus dipelajari. Ya. Kalau hari ini Anda teman-teman semua adalah seorang mahasiswa, ya, ini khusus mahasiswa yang jurusan komputer, ya, lebih khusus dia ke sistem informasi atau sistem komputer. Nah, maka teman-teman kalau alangkah baiknya kalau lagi semester 1, ya, udah tahu kita target dari sistem itu, sistem informasi itu, jurusan sistem informasi itu, maka konsentrasinya adalah ke program. Ya. Maka kalau teman-teman banyak program, tapi sekurang-kurangnya menjadi bahan pertimbangan kepada teman-teman, Anda mau hebat, mau menggeluti bidang program apa. Jadi ini salah satu referensi bagi adik-adik mahasiswa kalau ingin menjadi seorang programmer. Nah, yang saya tuntaskan ini teman-teman adalah menjadi seorang web programmer. Nah, apa saja yang harus Anda tahu, apa saja yang harus Anda pahami dalam web programmer ini teman-teman, maka saya tuntaskan dalam beberapa slide ya. Saya buat videonya tidak terlalu panjang. Oke, apa yang menjadi target yang harus dipelajari ini menjadi seorang programmer? Maka ada dua hal teman-teman, ya. Sekurang-kurangnya ada dua yang menjadi fokus teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman harus memahami apa itu HTML, CSS, dan JavaScript. Ini fokus pada tampilan. Ya. HTML dan CSS fokus pada desain tampilan halaman web. Sementara JavaScript dibutuhkan untuk website yang dinamis dan interaktif. Jadi saya coba simulasikan sama teman-teman. Ini saya buka website Tokopedia. Ya. Jadi website ini teman-teman, desain halamannya ini mulai dari logo Tokopedia ini sampai di bawah yang ada tulisan share ini dan top ini didesain menggunakan HTML. Seperti apa tampil HTML itu teman-teman? Ini saya klik kanan, inspeksi. Nah, di sini inilah coding HTML teman-teman, ini HTML. Semua codingan ini ya harus teman-teman kuasai. Oke? Jadi mulai dari HTML, head, body, lalu di sini ada div dan sebagainya, maka teman-teman harus paham ini. Oke. Selanjutnya ini HTML tadi ya, HTML. Ya, saya ulangi lagi di sini. HTML fokus pada desain tampilan web. Nah, agar tampilannya menarik, contoh ini ada tombol masuk dan daftar. Bagaimana warna tombolnya ini jadi warna hijau, ya. Atau misalnya share-nya ini mengambang di sini. Atau misalnya ini kan ada kotak ya, kotak pencarian ini, lalu di sini ada garisnya warna hijau, lalu sudutnya itu agak sedikit tumpul gitu, tidak segi empat. Maka ini semua didesain menggunakan CSS, teman-teman. Jadi di sini kalau kita inspeksi, nah di sini di elemen tadi, nah di sini ada CSS-nya teman-teman, sini CSS-nya.
Di sini kan ada border kan, box sizingnya dan sebagainya, marginnya semua diatur di sini, font size-nya diatur di sini semua. Ya. Jadi halaman website itu agar bisa muncul semua tampilan ini didesain menggunakan HTML, dan agar lebih cantik digunakanlah CSS. Oke, sampai di situ mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu yang ketiga adalah JavaScript. JavaScript itu teman-teman, contoh misalnya ketika kita klik ini lebih interaktif tadi ya. Kata kuncinya perhatikan teman. Dibutuhkan untuk website yang dinamis dan interaktif. Jadi di sini contoh ketika saya klik ini, contoh ada sebuah barang, saya klik barangnya. Oke. Maka ketika saya klik tambah ini teman-teman perhatikan. Nah, otomatis kan harga di bawahnya kan langsung otomatis bertambah. Termasuk kalau dia ada potongan harga, dia akan otomatis menghitung. Maka ini bantuan JavaScript teman-teman. Jadi jangan sampai misalnya contoh udah beli satu lalu keranjang nggak bisa tambah-tambah di sini. Nah, itu kan tidak interaktif. Jadi dibuat bagaimana website itu segampang mungkin si pelanggan, si calon pembeli itu bisa menggunakannya lebih cepat, tidak ribet. Nah, agar lebih dinamis seperti itu, interaktif seperti itu, maka dibutuhkanlah JavaScript. Karena ini tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh HTML sama CSS. Memang ada misalnya tombol tambahan ini dari HTML, tapi tidak seefektif ini kalau dia pakai JavaScript, teman-teman. Oke, itu salah satu contoh. Nanti banyak yang lain. Nah, selanjutnya ini tadi ya saya fokus di sini. Mudah-mudahan saya paham ya. HTML itu fokus pada tampilan web agar dia menampilkan agar lebih cantik dan lebih dinamis, maka dibutuhkan yang tiga ini. Nah, kedua itu adalah fokus pada program dan database. Di situ ada SQL dan data dan PHP. Jadi coba kita kuliti lagi nih teman-teman. Jadi database itu digunakan untuk, ini perhatikan, SQL berfungsi sebagai database untuk menyimpan semua data dalam website. Jadi katakanlah misalnya saya di sini mau daftar. Oke, daftar saya kan. Saya klik nomor HP saya. Otomatis kan ketika nanti sudah saya klik contoh ini nggak bisa ya, contoh soal aja saya kasih 082377360165. Saya daftar, maka otomatis kan datanya tersimpan. Nah, di mana tersimpan? Ya tersimpan di dalam database, teman-teman. Makanya nanti yang kita pakai di database itu MySQL. Nah, itu. Nah, lalu apa itu PHP? PHP sebagai komunikasi antar website dan database. Komunikasi, ditelah ya, komunikasi antar website dan database. Jadi gini misalnya, ketika saya tekan daftar, nah yang melakukan penyimpanan itu adalah PHP. Artinya apa yang saya input ini, maka agar melakukan penyimpanan maka dibutuhkanlah fungsi PHP, teman-teman. Nah, jadi PHP inilah nanti yang misalnya kita menyimpan, mendelete, merubah, ini semua nanti ada fungsi-fungsi PHP-nya. Ya. Jadi setelah nih sebagai catatan ya, setelah tampilan yang dibuat, maka otomatis kan ada interaksi. Jadi interaksi itulah fungsi PHP. Jadi kita misalnya menyimpan, misalnya seperti ini, daftar, maka ditampung oleh database. Oke. Jadi misalnya katakan ada barang seperti ini, saya tambahkan ini barang, saya di sini saya buat misalnya di bawah ini keranjang, saya klik keranjang artinya saya belanja, maka ketika saya klik keranjang maka di situ ada fungsi PHP, teman-teman.
yang menambahkan barang ini, misalnya barang Watson Indonesia ini kita tambahkan, bukan ini nama barangnya, Enhair Tonic. Nah, kita tambahkan ini ke dalam database, di mana datanya ada satu. Kalau misalnya saya kasih 2, maka tambah. Jadi di sini datanya yang tersimpan apa? Nama barangnya, lalu harganya, lalu jumlah yang kita beli berapa. Nah, agar bisa disimpan, maka dibutuhkanlah program PHP. PHP ya, bukan pemberian harapan palsu, tapi PHP sebuah program. Nah, bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya gambarannya. Jadi membuat website ini, website misalnya Tokopedia, maka didesain dulu tampilannya. Ini teksi ya. Kalau tampilan website itu kan dimulai dari, misalnya kan ada header. Ini kan headernya ini. Ini headernya di atas, navbar lah sering dibilang itu. Sini ada kolom pencarian, ada keranjang, ada daftar masuk, lalu di bawahnya ada barang-barang yang dibeli. Jadi ini semua didesain teman-teman ya. Termasuk ini gambar-gambar seperti ini. Ini semua gambar diambil dari database. Oke. Nah, ini semua. Tampilannya ini didesain dari HTML dan CSS JavaScript. Kalau ada interaksi user daftar contoh, maka itu sudah pakai PHP. Kalau ada data yang diinput seperti ini, nomor HP, berarti itu nanti masuk ke dalam database. Nah, itu gambaran singkatnya teman-teman kalau Anda mau menjadi seorang web programmer. Nah, kita tuntaskan satu-satu. Nah, jadi desain tampilan halaman web. Tadi saya sudah mengatakan HTML. Jadi HTML itu adalah bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web, atau kepanjangannya Hypertext Markup Language. Nah, ini coding-coding HTML. Jadi nanti kalau teman-teman mau belajar ya pelajari dulu HTML. Nah, jangan mau menjadi programmer langsung ke ininya, HTML dulu satu-satu. Lalu CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets, yaitu bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman website. Nah, seperti yang bilang tadi, format halaman itu artinya tampilannya seperti apa. Misalnya ini kan sini ada garis, ada bayangan di sini yang di samping kotak ini didesain menggunakan CSS teman-teman. Oke. Lalu JavaScript adalah pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Oke, itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya PHP. Nah, ini PHP ini jangan saya baca lah, ini nggak susah juga bagi yang umum ini ya. Jadi kata kuncinya teman-teman, PHP ini sering digunakan untuk pembuatan aplikasi berbasis website yang berjalan secara dinamis sehingga dapat terintegrasi dengan basis data. Itu dia teman-teman ya. Artinya apa yang kita input ya tersimpan. Itu kerjaannya si PHP. Nah, untuk saat ini PHP juga sudah ada sampai ke PHP 8.0 ya teman-teman, versinya rilisnya. Lalu kedua ada namanya MySQL, adalah database ya, gratis ini ya. Jadi tidak perlu bayar. Oke. Lalu setelah ini tadi kan dua nih, ada tampilan lalu ada program dan database. Nah, tentu membuat agar pastikan dalam seorang programmer itu kan mencari cara agar lebih mudah membuatnya. Ya. Maka di situ dibutuhkan yang namanya framework. Nah, sebagai pengantar, framework itu apa? Kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis desktop atau aplikasi berbasis website. Dengan menggunakan framework, Anda akan lebih mudah untuk membuat aplikasi atau website. Jadi cantikan misalnya kita membuat HTML, CSS, JavaScript, lalu PHP dan database. Maka agar lebih mudah membuat itu semua teman-teman, dibutuhkanlah namanya framework. Tujuan framework ini adalah program menjadi lebih terstruktur dan tersusun.
lalu lebih praktis untuk developer, lalu memiliki keamanan yang lebih unggul. Nah, jadi kata singkatnya begini teman-teman. Jadi ini tadi kan kalau kita mau mendesain ini tadi kan HTML, CSS, ini kan kita dihadapkan dengan codingan yang sangat banyak teman-teman. Jadi ini seperti ini, banyak sekali ini. Nah, ini kan coding banyak. Karena codingan banyak, apalagi kalau website besar seperti ini, misalnya website kampus. Nah, misalnya kita coba lihat GM contoh. Nah, di data ini kan banyak sekali, ini belum data mahasiswanya, data dosennya, data penelitiannya, pendaftarannya dan sebagainya. Nah, otomatis kan data semakin banyak, semakin kompleks, ya. Nah, dibutuhkanlah framework ini teman-teman untuk lebih memudahkan daripada si programmer. Nah, maka framework itu dibagi 3. Ada framework JavaScript, artinya untuk membuat JavaScript ini lebih mudah. Lalu ada framework khusus CSS dan ada framework khusus PHP. Nah, di framework ini nanti ini saya kasih contoh framework JavaScript itu, misalnya di situ ada React.js dan sebagainya. Nah, ini nanti kita bahas, tapi ini nanti tidak semua ya, ini hanya yang kita butuhkan aja. Lalu framework CSS ini misalnya di situ ada Tailwind, ada SAS, ada Bootstrap, ya. Lalu di framework PHP ini, ya. Jadi kata lebih simpel begini teman-teman. Yang baru-baru ini, misalnya membuat website kan besar. Contohnya website kampus. Kan membuat website yang besar itu kan tidak bisa dilakukan oleh satu orang, pasti punya tim. Nah, maka ketika ini punya tim, agar pekerjaan itu saling menyambung, maka dibutuhkan juga frame ini. Contoh soal misalnya Code Igniter ini sama Laravel yang terbaru, yang lain juga saya tidak paham ini, yang belum saya pelajari. Nah, ini dibutuhkan tim, maka agar cepat mengerjakan website yang besar itu, maka dibutuhkanlah framework ini, Laravel dan Code Igniter. Ya, ini pengembangannya teman-teman, jangan semua pelajari nanti stres sendiri. Nah, lalu kemana kita fokus? Nanti saya akan fokus ke Bootstrap. Kenapa saya menjelaskan Bootstrap ini? Ini salah satu framework ya. Bootstrap adalah framework HTML, CSS, dan JavaScript. Ya, ini dari gabungnya 3 ini, teman-teman. Yang berfungsi untuk mendesain website yang responsif dengan cepat dan HTML dan mudah. Ya. Jadi ini memotong pekerjaan kita, teman-teman. Jadi HTML itu nanti kita buat, kita tidak ngetik satu-satu, tapi kita menggunakan Bootstrap agar lebih cepat kita mengerjakannya, jadi tidak satu-satu. Dan desainnya juga, websitenya juga lebih responsif dengan cepat dan mudah. Lalu terakhir teman-teman, kita butuh atribut-atribut ya. Misalnya nanti kita menggunakan Google Fonts, jadi website itu kan dia punya jenis huruf seperti ini. Lalu misalnya ini kan besar hurufnya, ukuran hurufnya, jenis hurufnya, kita butuh Google Fonts juga nanti. Lalu kita butuh icon-icon banyak ya ini, tapi saya lebih fokus ke font out sama aja. Misalnya di website itu kan ada tombol contoh seperti ini Instagram, ada tombol like dan sebagainya ya. Kita contohkan aja di sini kan ada tombol seperti ini. Nah, tombol ini, nah ini semua diambil dari font out. Terserah ya, banyak juga sekarang yang menyediakan atribut-atribut, tidak hanya itu aja. Misalnya di sini ada tombol apa di sini ya. Coba kita kembali. Nah, misalnya ini ada tombol apa namanya? Ada icon tombol, icon keranjang. Nah, kita butuh apa namanya? Kita butuh icon-icon ini, maka kita butuh nanti yang namanya atribut-atribut tambahan.
Jadi seperti itulah gambaran kira-kira teman-teman. Jadi kalau menurut saya kalau ada pertanyaan, lalu dari mana saya mulai belajar, dari mana Anda mulai mempelajarinya, maka teman-teman harus kuasai sekurang-kurangnya HTML dulu harus benar-benar dikuasai. Lalu lompat ke CSS. Nah, kalau sudah teman-teman baru, kalau saya sarankan ke Bootstrap karena ini erat kaitannya dengan HTML, CSS dan JavaScript. Ya, digabungnya ini. Lalu kalau sudah memahami itu, baru ke PHP dan MySQL. Nah, sudah paham dasar-dasarnya ini, semua udah benar-benar paham, baru cobalah buat satu aplikasi baru. Maka nanti di tutorial saya ini juga saya akan bahas dulu HTML, baru CSS, baru PHP, MySQL dan Bootstrap. Lalu kita mencoba sebuah aplikasi baru. Nanti silahkan komen di bawah mau buat aplikasi apa ya. Karena saya sudah siapkan barang 10 aplikasi website yang sudah saya siapkan, dan itu sudah lumayan mantap ya. Kalau ada yang lihat Facebook saya sebelumnya teman-teman, di situ saya sudah buat aplikasi toko online, aplikasi lembaga ini juga COC Learning, aplikasi desa, aplikasi gereja juga dari yang minta, jadi sudah saya buat. Tinggal pemantapan aja. Jadi itu saja teman-teman materi kali ini. Bagi saudara-saudara yang sedang mahasiswa, silakan ikuti terus channel ini ya, apalagi jurusan komputer atau teman-teman yang memang ingin menjadi seorang web programmer ya. Nah, tapi sebagai catatan teman-teman, Anda lebih bagus juga kalau paham Excel ya. Dasar-dasar Excel dibutuhkan juga di sini. Oke, sekian teman-teman, sampai berjumpa lagi di program website COC Learning. Salam web programmer.